Bab ke-26. Aryan bangun di pagi hari dengan tubuh yang segar. Semalam ia berhasil merekrut Nian untuk bekerja kepadanya. Ding dong, selamat, host sistem telah naik ke level 5. Penghasilan pasif income host tiap jam menjadi 500.000 bit. Host mendapatkan 5 GATCH. Aryan sudah menduga sistemnya akan naik karena ia kemarin melihat hanya butuh 10 poin XP untuk naik level. Sementara misi-misi harian yang diberikan oleh sistem seperti menyiram taman bunga, kebun sayur organik dan kebun herbal selalu diselesaikan. Karena Aryan telah membeli alat siram otomatis. Ia juga minta kepada Pyre agar tidak merusak taman bunga, kebun sayuran organik dan kebun herbal saat pembangunan mansion. Sementara pohon digitalnya telah ia panen sebelumnya. Uang yang tersisa di rekening ada 500 miliar bit. Aryan pun mencoba GC pertama. Di kesempatan ini, ia mendapat 3 kantung benih pohon digital. Di kesempatan kedua ia mendapatkan kotak berwarna perak. Di kesempatan ketiga ia lagi-lagi mendapat 3 benih bibit pohon digital. Di kesempatan keempat, ia mendapat lagi 3 benih bibit pohon digital. Di kesempatan kelima lagi-lagi, ia mendapat 3 benih bibit digital. Saat kotak berwarna perak dibuka, ia mendapatkan peningkatan pasif income menjadi 600.000 bit per jam. Tidak ada hadiah spesial yang didapat hari ini. Ia menanam 12 benih pohon digitalnya dan berharap akan panen lagi di pohon digital level 5, berbunga sefirot berwarna putih. Arwan bertanya kepada sistem. Sistem apa ada tips khusus agar pohon digital bisa panen di level 5 atau di atasnya? Host harus melakukan kebaikan tapi tidak boleh mencolok dan diketahui halayak ramai. Aryan memikirkan sesuatu. Jadi sepertinya sejak ia membantu Ena dan Cortella ia merasa pojon digitalnya mulai dapat panen di level 5. Apa aku harus mendirikan yayasan amal ya? Tapi itu akan menjadi sorotan masyarakat umum jika yayasan itu memberi terlalu banyak donasi. Untuk saat ini aku akan membantu orang di sekitarku ya lebih dahulu. Seperti biasa pagi itu, keluarga Aryan sarapan di tempat biasa anggota mereka bertambah dengan Nian. Setelah sarapan, Aryan memanggil Arthur, Nian, Lucia, Lily, dan Gretz. Sejak saat itu, semua urusan yang berhubungan dengan keuangan akan dihandle oleh Nian. Aryan meminta tentang gaji pegawai, ia memberikan batasan minimal 10 juta bit per bulan dan akan naik gaji jika melakukan banyak prestasi. Nian menyanggupinya. Baginya urusan ini adalah hal yang mudah. Lucia dan Gretz yang mendengar hal itu menghela nafas lega. Mereka tidak akan pusing lagi tentang urusan keuangan. Urusan yang berhubungan dengan hukum, perizinan dan sebagainya akan dipegang oleh Arthur. Arthur menyanggupinya. Arthur bahkan memiliki ide setelah melihat lahan 2,5 hektar yang Aryan beli. Idenya adalah karena kebetulan lahan itu berada di pinggiran kota dan cukup tersembunyi. Bagaimana jika sedikit demi sedikit membeli lahan di sekitarnya? Lalu di belah barat ada sebuah bukit dan di bawah bukit itu adalah teluk terpencil yang belum terjamah. Akan baik jika dapat membeli bukit dan teluk itu sebagai privasi. Ide Arthur yang gila itu disetujui oleh Aryan. Gretz, Lucia, Lily dan Nian membelalakan matanya mendengar ide gila seperti itu. Apalagi disetujui. Arthur sangat yakin jika ia akan mendapat izin untuk pembelian semuanya. Ia akan menggunakan keahlian hukumnya. Lalu tugas Lucia dan Gretz sekarang adalah membantu Lily menyiapkan brand pakaian sendiri dan merekrut tim produksi. Lily menyanggupi. Ia akan menghubungi beberapa temannya yang dulu pernah bekerja di pabrik konveksi. Nian bertanya kepada Aryan. Apakah Anda akan membuat clothing line dan membuat brand akan menjadi terkenal ke seluruh wilayah Nusantara bahkan dunia? Ucap Nian yang mengira Aryan berambisi mengejar kesuksesan di bidang itu. Tidak. Pakaian itu untuk kita dan hanya kita karena aku malas menggunakan pakaian brand lain yang tidak sesuai selera. Nian benar-benar tidak mengerti apa yang ada di pikiran Aryan. 1 minggu telah berlalu. Baik Nian, Arthur, Lucia, Gretz dan Lily telah melakukan tugas dengan baik, mereka saling bersinergi dengan lancar. Atas usaha arsir brand pakaian telah mendapatkan izin. Abian adalah nama brand itu. Ada hal unik yang terjadi saat semua keluarga dan pegawai Iron mengukur pakaian. Tiba-tiba saja Aurelia memberikan beberapa gambar pakaian yang sesuai dengan kepribadian dari semuanya. Ternyata selama ini Aurelia memperhatikan beberapa orang dan menulisnya di buku. Seperti warna yang disuka, jenis pakaian yang disuka, dan lain-lain. Aryan pikir adiknya itu hanya bertanya iseng ke setiap orang.
Lalu tidak lama kemudian ia mengambil buku tulisnya yang setebal 50 halaman dan memberikan hasil desain pakaiannya kepada Lily. Lily yang melihat hal itu tentu saja kagum. Apalagi desain yang dibuat bergambar cukup indah dan memiliki keterangan yang dimengerti oleh Lily. Anggota yang lain juga tidak percaya. Namun sudah sejak lama Aurelia tertarik dengan hal-hal berbau desain. Bahkan ia selalu membuat baju boneka sendiri dari kain perca. Setelah melihat desainnya, hampir semua orang setuju dengan usulan rancangan pakaian untuk mereka. Hanya Robert dan Aaron yang kurang setuju. Bentuk pakaian mereka berbentuk jubah panjang. Sementara selama ini baik Aaron dan Robert hanya menggunakan kaos sehari-hari dan kemeja lengan pendek jika mereka akan menghadiri acara pernikahan di desa. Apakah mereka akan cocok memakainya? Aurelia yang mendengar penolakan dari ayah dan kakeknya ingin menangis, air mata hampir keluar dari matanya. Anna segera memeluknya. Malam mentap suami dan ayahnya dengan tatapan tajam. Aura kuat yang mendominasi terasa dari tatapannya. Begitu sulitkah menuruti permintaan itu? Tubuh keduanya langsung limbung. Mereka tahu bahwa Mal memiliki emosi yang gila. Entah mengapa setiap orang dapat merasakan dominasi Marla yang terasa sangat kuat. Aryan menyelinap diam-diam. Namun Marla mengetahui hal itu. Aryan, mau kemana kamu? Ucap Marla lantang. Aku ada urusan yang harus dilakukan, benarkan Arthur, ucap Aryan menatap Arthur. Arthur mengerti maksud Aryan. Ia berkata, benar Nyonya Pine, kami harus segera berangkat. Mereka berdua pamit lalu segera pergi. Tidak lama smartphone-Nian pun berbunyi, rupanya beberapa temannya yang ia hubungi telah melaksanakan tugas darinya. Nian keluar motel sambil bergumam, aku tidak menyangka ternyata Nyonya Marla Pine yang terlihat baik hati dan penyayang sangat menyeramkan jika sedang marah. Nian menghentikan taksi segera pergi ke tempat tujuannya.